Materi 2. Oke, materi 2 bicara tentang tujuan kebijakan prinsip etika barang dan jasa. Oke, saya lewati tujuan pelatihannya. Tujuannya kan ini Pak. Tujuannya ada di pasal 4, bicara tentang value for money, yaitu menghasilkan barang jasa yang tepat kualitas, tepat jumlah, tepat waktu, tepat biaya, tepat lokasi, dan tepat penyedia. Ya, ini value for money. Artinya worth it nggak sih gitu loh. Kita ngadakan itu worth it apa enggak? Itu maksudnya dengan value for money. Bisa saja yang tidak paling murah yang bisa kita peroleh. Bisa juga yang paling murah. Makanya ada value for money. Dapat nilai yang pas lah untuk uang yang saya keluarkan. Oke, tujuan pengadaannya, tujuan umumnya tadi menghasilkan barang jasa, value for money. Value for money, ya Pak ya. Nih, tujuannya gimana ya nih? Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Jadi kita meningkatkan, kita jadikan persyaratan peningkatan dalam negeri ini. Kemudian kita gerakkan juga peran UMKM. Bahkan sekarang ini pengadaan sampai 50 juta, nanti kita udah launching namanya program Bela. Tapi atau Bela nanti sajalah. Yang penting saya siapkan untuk siap ujian dulu. Oke. Kemudian meningkatkan peran pelaku usaha nasional. Ya. Kalau toh ada tender-tender yang internasional, pasti kita persyaratkan. Kalau yang mereka internasional, kita syaratkan harus ada kerjasama dengan usaha nasional. Kemudian Perpres 16 ini juga bicara tentang mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatannya. Kalau dulu-dulu penelitian teman-teman Litbang cuma meneliti saja, hasilnya apa? Ya cuma mereka angka kredit. Tapi kalau sekarang diharapkan hasil penelitiannya bisa kita manfaatkan. Bahkan kita dukung kalau memang perlu diadakan, ya kita proses pengadaan. Kemudian meningkatkan ikut sertaan industri kreatif. Industri kreatif ternyata besar sekali angkanya. Ya industri kreatif kan dari satu barang kita kreatifkan bahasanya, kita kelola lagi mendapat nilai lebih untuk barang tersebut, industri kreatif. Kemudian ada lagi kegiatan tujuannya mendorong pemerataan ekonomi. Pemerataan ekonomi tadi nggak bergerak di atas saja, mungkin usaha kecil bisa kita berdaya gunakan, bahkan sampai daerah. Mendorong pengadaan berkelanjutan. Pengadaan berkelanjutan maksudnya adalah pengadaan yang tidak merusak lingkungan hidup. Kebijakannya ini. Jadi kalau ada tujuan, pasti ada kebijakan pemerintah barang dan jasa. Kebijakannya meningkatkan kualitas perencanaan barang dan jasa. Nah, nih, selama ini dikenal barang dan jasa, ya tadi DIPA-nya ada, baru kemudian bikin perencanaan. Sehingga di waktu berikutnya lebih banyak revisi-revisi. Kedepannya perencanaannya berkualitas, makanya tahun berjalan, perencanaan sudah masuk dalam pagu indikatif. Maksudnya apa? Pagu indikatif itu ada seperti ini. Kemudian PPK bikin perencanaan pengadaannya. Oh, pengadaan ini pakai mekanismenya swaklola atau pemilihan penyedia. Kemudian kalau swaklola tipe berapa? Itu perencanaan barang dan jasa. Melaksanakan barang jasa lebih transparan, terbuka, dan kompetitif. Transparan, dapat diketahui, dapat dilihat. Jadi kalau penyelewengan kelihatan banget penyelewengan. Oh, ini ada kegiatan penyelewengan ini. Transparan. Terbuka itu dapat diikuti oleh seluruh penyedia. Tapi nanti yang mengerjakan, yang menang adalah yang memenuhi syarat. Jadi terbuka seluas-luasnya. Siapa saja sih boleh daftar, boleh. Ikut berkompetisi boleh. Tapi tadi yang mengerjakan nanti adalah yang tadi kalau di sini bahasanya tepat penyedia tadi Pak ya. Ini ada ini ya tepat penyedia. Maka yang mengerjakan nanti adalah yang tepat penyedia yang menang memenuhi syarat. Kemudian kompetitif. Bahwa pengadaan jasa ini harus menciptakan persaingan usaha yang sehat. Mungkin Bapak Ibu dulu pernah mendengar
tendernya diatur. Nah, diharapkan ke depan tidak. Tender adalah tender. Mereka berkompetisi, bertarung secara formal. Kemudian memperkuat kapasitas kelembagaan SDM barang dan jasa. Nah, dulu-dulu panitia ada di Satker Bapak Ibu. Satker. Sehingga mohon maaf nih kalau panitianya mendapat tekanan, mohon maaf dari pimpinan. Yang menang si A ya. Nah, udah Satkernya bingung dah mau kerja. Soalnya kalau pengadaan itu sih mudah sih, tapi begitu masuk ke kepentingan seperti itu yang membingungkan. Banyak strategi yang digunakan, tapi karena banyak peraturan yang mengatur, jadinya strateginya kadang tidak smooth. Nah, jadi dikuatkan adalah dibentuklah UKPBJ, Unit Kerja Pengadaan Jasa di setiap instansi pemerintah. Kementerian punya KPBJ, pemerintah daerah pasti ada, kepala lembaga juga ada. Ini. Jadi intinya kalau ada kepala satker pengen menang saudaranya yang sebagai pengusaha ya susah, karena yang kerja nanti adalah yang menenderkan, bukan anak buahnya lagi. Diperkuatlah SDM nanti. Mengembangkan e-marketplace, kedepannya e-marketplace lebih dikembangkan karena kenapa? Biasanya adalah untuk mencantumkan keterbukaan harga Bapak Ibu ya di sini. Kalau e-marketplace harganya publish. Jadi harga dapat diketahui. Kalau enggak e-marketplace biasanya harganya bisa saja dimaksimalkan. Nah, ini yang bahasanya seperti itu. Tapi kalau e-marketplace otomatis ketahuan kan, oh harganya sekian. Kemudian menggunakan teknologi informasi, komunikasi, serta transaksi elektronik. Perpres 16 ini penggunaan IT sangat diperhatikan, serta komunikasi. Maka tendernya pakai e-tendering. E-tendering itu untuk tender. Kemudian juga ada tender cepat, itu juga menggunakan sistem informasi. Kemudian ada transaksi elektronik, itu juga menggunakan teknologi informasi elektronik. Kita diperbolehkan untuk belanja online. Beberapa pejabat kita seperti PA, PPK, bendara, atau pejabat pengadaan mungkin dapat memegang namanya KKP, kartu kredit pemerintah. Kemudian mendorong penggunaan barang jasa dalam negeri dan ber-SNI. Kebijakan berikutnya adalah mendorong penggunaan barang jasa dalam negeri dan SNI. Kita bisa saja menggunakan barang impor, tapi ada ketentuannya, yaitu barang SNI dalam negeri kita belum diproduksi, atau kalau diproduksi juga masih kurang dari kebutuhan kita, maka kita masih bisa menggunakan barang impor. Kemudian memberikan kesempatan pada usaha mikro, kecil, dan menengah. Kita kasih seluas-luasnya nih mereka untuk berusaha. Usaha mikro, usaha kecil, dikasih kalau pengadaan sampai 2,5 itu pencadangan, peruntukannya untuk usaha kecil. Ya, untuk usaha kecil. Tapi harus dipastikan juga bahwa usaha kecil itu mempunyai kemampuan teknis untuk menyediakan barang jasa yang kita butuhkan. Paling gampang saya ambil contoh gini deh. Kita punya anggaran sekitar 2 miliar. Kalau lihat dari batasnya 2 miliar untuk usaha kecil peruntukannya. Tapi kegiatannya apa? Ternyata bikin sosialisasi di hotel berbintang 5. Ya, usaha kecil kan nggak ada yang punya hotel bintang 5 Bapak Ibu. Maka peruntukannya meskipun di bawah 2,5 miliar, maka peruntukannya bukan untuk usaha kecil tapi untuk usaha non kecil. Mendorong penelitian dan industri kreatif. Didorong nih. Ya, penelitian disemangati, didorong supaya penelitian lebih membumi bisa kita gunakan. Kemudian juga industri kreatif diakomodir juga di sini Perpres 16. Kemudian melaksanakan pengadaan berkelanjutan. Tadi karena berkelanjutan intinya tidak boleh merusak lingkungan hidup. Oke. Jadi kalau ditanya hubungannya seperti ini Pak, Ibu. Antara tujuan dan kebijakan. Tujuannya tadi menghasilkan barang jasa yang
tepat untuk setiap uang dibelanjakan. Tepat itu diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, lokasi, biaya, dan penyedia. Maka kebijakan yang dikeluarkan adalah meningkatkan kualitas perencanaan barang dan jasa. Perencanaannya dimulai di tahun berjalan untuk tahun depan akan datang. Melaksanakan PBJ yang lebih transparan, maka kebijakan berikutnya adalah melaksanakan PBJ yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif. Ya. Menjadi penyedia itu tadi terbuka, transparan. Transparan, caranya evaluasi, bisa dikasih tahu waktu yang sudah tepat nanti. Terbuka, siapa saja boleh ikut. Kompetitif, menciptakan persaingan antar penyedia tadi. Kemudian memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia PBJ. Ini untuk mengukur aspek kualitasnya. Bahwa barang dan jasa tadi diadakan oleh SDM-SDM yang berkualitas. Mengembangkan e-marketplace untuk transparan ya, supaya harganya tahu semua, nggak ada markup di situ. Kemudian menggunakan teknologi informasi, komunikasi, serta transaksi elektronik. Itu untuk kebijakan yang mendukung tujuan yang pertama. Tujuan kedua, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Supaya produk meningkat, gimana caranya? Maka digunakanlah kebijakan seperti didorong nih penggunaan barang jasa dalam negeri dan bersaing. Jadi dalam pengadaan barang jasa di pemerintahan, digunakanlah tadi didorong. Bisa nggak pakai yang produk dalam negeri? Tapi luar negeri yang SNI. Nah itu. Kemudian ada beberapa tujuan yang dijawab menjadi satu dengan kebijakannya. Pertama, tujuan mendorong pemerataan ekonomi, meningkatkan peran serta UMKM, meningkatkan peran usaha nasional, itu tujuan barang dan jasa dengan kebijakan yang dikeluarkan dan memberikan kesempatan UMKM. Kasih kesempatan UMKM, kesempatan seluas-luasnya dalam pemaketan, dibuat paket sebanyak-banyaknya ya, sebanyak-banyak. Artinya kalau mau bisa dipakaikan sebanyak-banyaknya, pekerjaan di bawah 2,5 yang pencadangannya atau peruntukannya untuk usaha kecil dibuatlah sebanyak-banyaknya. Kemudian yang berikutnya adalah mendukung pelaksanaan tujuan berikutnya adalah mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatannya. Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif. Maka kebijakan dikeluarkan adalah mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif. Didorong, Pak. Didorong pelaksanaan penelitian bisa menggunakan beberapa sumber, kemudian bisa melewati 1 tahun anggaran. Nah, itu pelaksanaan penelitian. Industri kreatif juga demikian diakomodir. Makanya pariwisata dan craft kreativitas itu dimunculkan di situ. Kemudian mendorong pengadaan berkelanjutan dengan cara melaksanakan pengadaan berkelanjutan. Bagaimana melaksanakan tadi? Harus memperhatikan 3 aspek, aspek lingkungan hidup, aspek ekonomi, dan aspek sosial. Oke. Ini penjelasannya seperti tadi. Oke. Saya yakin Bapak Ibu sudah baca. Kalau ingin didiskusikan, ya kita diskusikan Bapak Ibu. Kebijakan tadi. Ada pertanyaan dulu Bapak Ibu untuk tujuan dan kebijakan. Silakan. Izin Pak Imam. Silakan Pak. Silakan Pak. Yang tadi Pak, untuk di dalam tujuan pengadaan barang dan jasa mendorong pemerataan ekonomi, meningkatkan peran serta UMKM. Nah ini untuk kebijakannya kan memberikan kesempatannya kepada UMKM. Salah satunya adalah punya koperasi Pak. Mohon pencerahannya apabila misalnya di RSAB ini kita punya koperasi. Kira-kira Pak, mohon pencerahan dari Pak Imam. Kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh koperasi itu sendiri Pak? Mohon contohnya Pak Imam.
Itu Pak Oke Imam. Pak, Terima gini, kasih. baik Pak. Sebetulnya kan koperasi itu kan juga badan usaha Bapak Ibu ya. Itu bisa saja kita berdaya gunakan. Artinya apa? Ya harus pertama harus bentuknya tadi badan usaha atau ada badan hukumnya lah kalau nggak salah seperti itu. Dulu kan pernah sering terjadi tuh eh, bahkan kalau nggak salah dulu Dilan itu untuk diklat-diklatnya laundrynya dipegang oleh koperasi ya atau Dharma Wanita lah, saya lupa waktu itu. Nah sekarang pengen koperasi. Ya intinya gini loh Pak, kalau itu koperasinya badan hukum, badan usaha, berarti ada pengurusnya ya. Artinya pengurusnya tuh yang Ada Pak. paling pokok adalah Ada Pak. manajernya ya. Manajernya itu direkturnya jangan pegawai negeri Pak. Bapak bisa Ya, angkat sudah Pak. pensiunan Ya, atau betul. profesional. Artinya apa? Dia sebagai nanti sebagai operatornya ya. Jadi umpamanya untuk pengadaan sampai dengan 200 juta pengadaan langsung namanya, itu Bapak bisa berkontrak dengan koperasinya. Itu Pak. Tapi tadi perlakuan koperasi tadi sebagai badan usaha, jangan mentang-mentang itu bagian dari kita utamakan, jangan. Tapi harus berlaku objektif. Kalau emang koperasinya di bidang usahanya ada izinnya, ya silakan Pak. Misalnya koperasi bergerak bidang ATK, pengadaan ATK, ya silakan ordernya melalui ATK tadi, melalui koperasi tadi. Seperti itu Pak Ada Pak. Dede. Ada izin usahanya ada Pak. Siap Ada Pak. ya izin Terima kasih Pak. usahanya, ada perizinannya ada. Jadi saya berhak Ya, untuk digerakkan Pak. Gitu. Ada lagi siap Bapak Pak. Ibu? Terima kasih. Sama-sama Pak Dede. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Oke, ini untuk kebijakannya. Oke, Saya Pak, silakan. Pak mohon izin tentang tujuan pengadaan barang dan jasa itu kan mendapatkan barang yang selain murah, dia berkualitas. Bagaimana kalau kita mendapatkan barang yang mahal tapi kualitasnya lebih gitu? Bagaimana kita membuktikan supaya tidak ada komplain gitu bahwa barang tersebut lebih mahal tapi berkualitas gitu? Bagaimana Pak? Dari sisi pemeriksaan ataupun dari penyedia yang lain. Terima kasih. Baik. Nah, ini yang pertama di garis bawahi adalah ini Ibu Haryani. Dan itu tujuan utama Permani menghasilkan barang jasa yang tepat. Tepat ini nggak harus paling murah, Ibu. Ya, tepat kualitas, tepat jumlah, tepat waktu, tepat biaya, tepat lokasi, dan tepat penyedia. Artinya apa? Tidak harus paling murah. Biayanya kalau memang agak lebih mahal, boleh. Asal tadi ada justifikasinya ya, bahwa barang ini secara kualitas, secara keawetan mungkin lebih awet. Nah, untuk membuktikan hal itu kan makanya nanti dibutuhkan namanya spesifikasi. Kemudian cara pengadaannya juga bisa pakai evaluasinya, bukan evaluasi harga termurah, mungkin pakai sistem nilai. Itu Bu Haryani. Jadi jawabannya tuh nggak paling murah, nggak harus paling murah. Paling murah kalau kita pakai harga terendah, cari yang paling murah, iya, tapi yang memenuhi persyaratan. Artinya ada kualitas yang Ibu persyaratkan, bisa saja Ibu. Yang penting persyaratan itu publish ya, semua pihak tahu. Itu Bu Haryani. Bisa diikuti Bu Haryani? Ya baik Pak, terima kasih penjelasannya. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi yang tanyakan, Bapak Ibu silakan. Ya, kebijakan tadi tolong kalau ada pertanyaan silakan tanyakan lagi. Nah ini berkaitan dengan
pelaksanaan kegiatan tadi. Oke. Ada yang tanyakan? Oke. Kalau nggak ada, ke prinsip Pak ya, prinsip pengadaan barang jasa. Prinsip itu ada di pasal 6, bicara tentang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Efisien itu terkait dengan waktu dan biaya. Ini kalau kita ingat prinsipnya Adam Smith kan, efisien, yaitu dengan modal sekecilnya dapat hasil sebesar-besarnya, itu Adam Smith. Tapi sebenarnya kalau sekarang digunakan tidak tepat. Kemarin saya tanya teman-teman di anak-anak ekonomi, jawabannya adalah prinsip ekonomi adalah dengan modal sekecil-kecilnya mendapatkan hasil tertentu atau dengan modal tertentu mendapatkan hasil yang maksimal. Itu efisien. Jadi kalau memang ada lebih murah tapi secara utility-nya kurang dibandingkan agak mahalan, ya jangan kita pilih yang itu. Kita lebih efisien, harganya lebih mahal nggak masalah, yang penting lebih berguna. Oke. Efektif ini kalau bahasanya tepat guna. Misal kantor Bapak Ibu, mohon maaf, di pelosok di gunung, ya. Kalau mengadakan mobil Alphard nggak cocok di situ. Tapi kalau mengadakan mobil 4x4 itu cocok. Begitu dibalik kan, Jakarta jalannya halus mulus, nggak perlu mobil yang 4x4. Tapi ya karena gagah pakai 4x4, ya itu keinginan. Sebenarnya kalau di pengadaan ini bukan keinginan yang ditambahkan, tapi adalah kebutuhan. Kebutuhannya apa? Nah itu. Efektif tadi tepat guna. Boleh menggunakan teknologi paling canggih? Boleh Pak. Silakan, nggak masalah. Tapi lebih berguna nggak gitu loh. Misalnya dinilai perawatannya ternyata nanti membutuhkan keahlian-keahlian tertentu, berarti nggak lebih efektif dibandingkan yang biasa-biasa saja. Transparan tadi dapat apa ya? Dapat diketahui ya. Dapat diketahui nggak ada ditutup-tutupi. Contohnya bagaimana? Contohnya kalau kita tender, apa saja dinilai itu transparan sekali. Jadi ketahuan. Bagaimana cara menilai juga kelihatan. Terbuka itu dapat diikuti oleh semua pihak. Tapi ada syaratnya. Yang menang adalah yang tepat penyedia, artinya memenuhi syarat. Jangan sampai Bapak Ibu tender jasa konsumsi yang ikut perusahaan semennya menang lagi. Ya. Akhirnya kita makan semen nanti itu, bukan makan jasa catering ya. Makanya sebagai hal supaya tidak terjadi seperti itu, maka dibuatkanlah persyaratan. Kemudian bersaing. Bahwa pengadaan barang jasa pemerintah ini harus menciptakan persaingan usaha yang sehat. Nggak boleh ada lagi kong kali kong. Nggak ada lagi pengaturan. Yang menang si A dulu ya, nanti proyeknya si B. Nggak boleh seperti itu. Jadi bersaing ya, menciptakan persaingan yang sehat. Adil, memberikan perlakuan yang sama kepada semua pihak. Kalau pada pihak satu perlakuan seperti ini, maka pada pihak dua perlakuannya seperti ini. Pada pihak tiga juga perlakuan seperti ini. Itu yang disebut dengan adil. Akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan. Tentu Bapak Ibu sudah paham. Ya, akuntabel. Teman-teman yang banyak berkepentingan dari auditor internal, BPK, BPKP, termasuk juga teman-teman LSM punya hak untuk menanya, kemudian melihat pengadaan tadi bersih apa tidak. Itu prinsip pengadaan. Ada yang tanyakan untuk prinsip pengadaan Bapak Ibu? Silakan kalau ada pertanyaan Bapak Ibu. Oke. Kalau nggak ada berarti etika pengadaan. Etika pengadaan, 1, tertib dan tanggung jawab. Tertib, ya tertibnya harus kita ikuti, bukan serampangan ya. Karena kalau di pengadaan ini, ya tadi terkait dengan akuntabel tadi, kalau kita tertib bikin berita acara segala macam, kalau ada pertanyaan-pertanyaan
kegiatan bisa kita jelaskan kenapa keputusan ini diambil. Kemudian bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Profesional mandiri menjaga kerahasiaan. Profesional harus dilaksanakan oleh pelaksana-pelaksana, baik itu kita sebagai yang tender harus profesional. Profesional gimana? Ya tadi punya sertifikat dan jasa. Mandiri, tidak boleh diintervensi. Bosnya bilang yang menang si A ya, nah ini nggak mandiri. Menjaga rahasia sampai batas waktu tertentu, kerahasiaan tetap kita jaga. Ya, nanti kalau ada waktunya diumumkan kita umumkan. Tidak saling mempengaruhi. Kalau pengadaan tidak boleh saling mempengaruhi. Contohnya gimana? Si pokjanya dipengaruhi oleh ketua pokjanya atau KPA-nya, nah itu saling mempengaruhi. Demikian juga penyedia jasanya, jangan sampai saling mempengaruhi. Paket ini yang menang saya dulu ya, nanti paket berikutnya saya mendukung kamu. Saling mempengaruhi. Menerima dan tanggung jawab, karena ini kerja tim dan jumlahnya ganjil, maka keputusan tadi meskipun kita nggak cocok 2:1, 3:2, ya harus kita terima, berarti kita keputusan bersama dan kita ikut bertanggung jawab. Kemudian nomor 5, menghindari konflik of interest, konflik kepentingan. Seperti ini, nih. Suatu direksi dengan komisaris di satu perusahaan menjadi direksi komisaris di perusahaan lain. Dua perusahaan ini bekerja bertarung pada kompetisi yang kita adakan, cuma satu kita adakan, pakai satu paket. Nah mereka bertarung nih, bertarung artinya perusahaan A, perusahaan B pemiliknya sama, tapi mereka bertarung. Ya sebagai pemilik kan jadi bingung mau menang yang A, si B punya saya, mempunyai si B, si A juga tanda tangan saya. Nah itu konflik kepentingan. Kemudian contoh berikutnya, konsultan perencana, pengawas bertindak sebagai pelaksana pekerjaan yang direncanakan diawasinya. Jadi kalau konsultan pengawas, dia punya grup usaha di pelaksanaan konstruksinya, dia nggak boleh ikut di situ, Pak. Kenapa? Ya bahasanya curang ya, yang lain belum dapat dokumennya, karena dia ada yang mengerjakan perencanaannya, dia dapat dokumennya, sehingga dia tahu mana harga yang bisa dimurahkan, mana harga yang dinaikkan, kemudian speknya bagaimana. Itu nggak fair. Ya. Pengawas, apalagi pengawas, Pak. Nggak mungkin pengawas ngawasi kerjanya sendiri gitu loh. Jadi pengawas harus pihak lain kalau dari pekerjaan konstruksinya. Ya kalau bahasa ini nggak ada malaikat ngawasi malaikat gitu kan. Yang ada malaikat rokib atid di kiri kita mengawasi kita. Oke. Kemudian konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai perencana. Konsultan manajemen konstruksi itu bekerja dari pengawasan perencanaannya sampai dengan pengawasan konstruksinya. Maka nggak fair kalau dia juga merencanakan. Artinya apa? Dia mengawasi perencanaannya dia sendiri. Nah ini yang ternyata Bapak, pengurus manajer koperasi merangkap sebagai PPK, Pokja Pemilihan, Pejabat Pengadaan, terhadap pelaksanaan belanja di KLPD. Artinya sih boleh aja Pak, tapi tadi pengurus manajernya jangan sampai sebagai PPK atau Pokja Pemilihan sebagai PP. Jadi alangkah baiknya kalau manajer operasionalnya, manajernya dari pihak swasta, bisa perseorangan, bisa apa badan usaha. Jadi pengurusnya tadi diangkat oleh koperasinya, bisa dari jangan sampai PPK atau pejabat pengadanya atau pejabat pemilihannya. Jadi lebih baik sih non PNS-nya. Oke. Kemudian badan usaha mengikuti tender yang sama, tapi badan usaha tadi saham-sahamnya dimiliki oleh satu orang yang sama, 50% lebih dikuasai oleh satu orang yang sama. Artinya apa? Kontrolnya di satu orang, itu nggak boleh. Oke. Kemudian menghindari mencegah pemborosan. Ketika pengadaan menghindari mencegah pemborosan, jangan sampai dengan pengadaan ini malah jadi boros, ya kan? Barang yang dihasilkan tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Oh, yang penting pengadaan
penyerapannya lancar. Jangan seperti itu. Konsepnya sekarang adalah tadi value for money. Setiap uang dihasilkan mendapat barang jasa yang sesuai. Kemudian menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Ini sering terjadi, mohon maaf bahasanya, misal mohon maaf ya, KPA-nya neken kepada Pokjanya atau PPK-nya, bilang pada pejabat pengadaannya, udah pakai yang ini saja segala macam. Nanti kan saya sebagai PPK tanggung jawab, itu penyalahgunaan wewenang. Kemudian tidak menerima, menawarkan atau menjanjikan. Dalam pengadaan etika ini, dalam pengadaan ini tidak boleh menerima gratifikasi ya maksudnya, menawarkan, oke, saya tawarkan, mau nggak paket ini kamu kerjakan, jangan, atau menjanjikan satu paket pada pihak lain. Itu etika pengadaan. Ada di pasal 7, silakan Bapak Ibu baca lagi untuk lebih mendalam. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini Bapak Ibu? Sudah 2 materi. Halo. Halo, silakan Bapak. Mari Pak. Obat nggak dapatkan perencanaan farmasi. Gimana Pak? Sorry, putus-putus. Yang ini sinyal Pak. Misalnya gini Pak, pengadaan yang merencanakan kan farmasi. Pengerjaan apa Pak? Sorry. Misalnya kayak pengadaan obat itu loh Pak. Pengadaan obat, oke. Pengadaan perencanaan kan dari farmasi, terus sebagai PHP-nya juga farmasi. Gimana Pak? Sorry. Pengadaan obat, perencananya farmasi, gitu Pak ya? Halo Pak, kok hilang ini Pak? Iya. Gimana Pak? Pak Jum, suaranya putus-putus Pak Jum. Halo. Halo, halo. Halo. Bisa didengar Bapak Ibu? Bisa Pak, bisa. Halo. Mohon maaf, mungkin Oke. saya luruskan sedikit, mungkin mudah-mudahan itunya sama nih. Jadi gini Pak, pengadaan obat misalnya, tadi kan yang merencanakan adalah teman-teman dari farmasi. Nah, kebetulan di tim PPHP pun ada teman-teman bagian dari farmasi itu. Jadi diterima oleh teman dari bagian farmasi. Ya. Nah, mungkin itu yang apakah boleh seperti itu. Sementara kan kalau perencanaan memang dari instalasi orang bukan si A, tapi si A adalah anggota dari PPHP. Diterimanya oleh si A tadi karena menurut tim mungkin dia lebih paham terhadap obat. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Mudah-mudahan sama. Baik. Ya betul. Baik. Jawaban PPHP. Oke, PPHP itu dijawabnya di materi ketiga Pak ya. Habis ini ya. Tapi udah saya catat ya. Oke. Berarti ya udah, nggak apa-apa. Sorry, maaf. Oke, siap. Baik. Nggak apa-apa Pak, santai. Oke. Ada lagi sebelum lanjut ke materi ketiga? Silakan Bapak Ibu, ada materi ketiga. Oke. Yang itu Pak, yang bertentangan kepentingan Pak Imam. Oh, ini baik. Ini ya. Ini kan tadi ada pertanyaan tentang ini Pak ya, pengurus ini ya. Yang koperasi ini Pak. Jadi pada prinsipnya kalau melihat dari pernyataan ini bahwa pengurus atau manajer koperasi itu tidak boleh menjadi PP ya Pak? PPK nggak boleh. Pokja pemilihan nggak boleh. Ya. PP juga nggak boleh. Jadi gini Pak, sorry. Ya. Intinya gini Pak, kalau
Yang tanda tangan kontrak kan mungkin PPK Pak ya, pejabat berkomitmen. Nanti kan Pak Dede tadi misalnya jadi PPK, itu Pak ya? Jadi itu aja Pak, apa PPK mungkin nggak mungkin rumah sakit karena itu kan hanya mungkin Makanya Pak ya, Pak Dede tadi mungkin laksana aja. mudah jadi PPK ya, misalnya aja kan PPK Pak. Ya, PPK. Tapi Pak Dede juga kebetulan aktif di koperasi nih, jadi pengurus. Ya. Ya, secara kepentingan kan pengennya sebagai pengurus koperasi kan pengennya Bapak tadi dapat koperasinya dapat job terus gitulah. Ya. Iya kan? Ya. Nah, ya PPK-nya juga kebetulan pasti menilai oh iya diarahkan ke sana saja gitu kan. Nah, itu kan jadi konflik kepentingan. Di satu pihak kita harus membantu UMKM yang lain, kepentingan itu juga ada. Nah, nanti juga tanda tangan juga lucu kan. Pihak satu PPK Pak Dede, pihak dua pengurus koperasi, manajer koperasi Pak Dede juga, ya kan? Jeruk makan jeruk Pak itu namanya. Jeruk makan jeruk. Mohon maaf. Nah, itu jadi Pak. iya, santai aja biar gak ngantuk, Pak. Oke, jadi kan Iya. alangkah baiknya manajernya yang lain aja, Pak. Ya. Ya. Demikian juga PP, kalau PP-nya dirangkap oleh pengurus koperasi, pasti PP-nya kontraknya ke koperasi terus, Pak. Ya kan? Ya, Pak. Bahkan diakal-akalin nih. Koperasi bisa ngejual buah, bisa. Tapi ada nggak pemasok buah, nggak ada punya bendera. Nah, akan berpikiran seperti itu. Nah, jadi alangkah baiknya tadi pertama pengurusnya ya secara profesional aja lah kita bentuk pengurusnya profesional dari lulusan sekolah ekonomi seperti itu jelas sebagai pengurus koperasi. Gitu Pak Dede. Ya Pak, siapa terima kasih. Mungkin pengalaman nanti kalau ada kepengurusan koperasi yang baru misalnya. Jadi kalau teman-teman yang ada di pelaksana barang dan jasa tidak bisa menjadi pengurus koperasi, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi seperti itu, Pak. Sama-sama, Pak Dede. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Lanjut. Oke. Ada ya? Ada tanya lagi, Bapak Ibu? Kalau nggak ada, saya ganti ke materi ketiga tadi, pelaku pengadaan.